Sekir barat masih kelem. Amerika boleh jadi waktu dekati jam 2. Peredaran bumi, peredaran planet. Buktinya, Angel ini kan tanggal kira bulan Rajab, tanggal Selailah misalnya. Tanggal Selai bulan Rajab atau tanggal 6 bulan Rajab. Kelihatan bulannya berarti posisi tesi le bumi sehingga ruang wajah bulan mengakibatkan arak sebagian kecil bau si kita dengan bumi bulannya yang dimarak ruang awis. Karena sebagian kecil kita kena sisi naga kan gara-gara posisi tele itu. Posisi permukaan bumi itu mengakibatkan kita tidak bau kita tatap secara menyeluruh. Penggitarlah marwan bulan sabit terus kemudian peredaran selapu planet dari bulan ipal bumi doang. Cuma bulan tersebut sebagai contoh, sebagai sampel Allah Ta'ala untuk menantang itu umat Islam pemakai Al-Quran ini menggali astronomi sedalam-dalamnya, menggali ilmu bintang sedalam-dalamnya. Maka dengan isi pintar dalam ilmu akan menikmati, bahkan akan memfokuskan diri untuk terus menggali astronomi. Nyara anak supaya beri bodoh anak. Artinya dalam banding kerja batu selinan di haran lalu maka tertarik menggali ayat Tuhan berkaitan bintang astronomi sampai negeri global karena minat global untuk minta bintang apa teleskop. Berarti ya ketertarikan dalam ilmu ini. Dalam ilmu selain jadi beritahu. Yang makan tertarik di ilmu. Artinya ayat Al-Quran sih berkaitan kecemas planet. Misalnya Isra Mi'raj ini. Yang tegan bahas secara jamak-jamak. Tantang itu sekarang. Artinya apa? Bukan tidak bisa ditiru. Isra Mi'raj itu mami. Dasar ilmiah. Pemikiran ilmiah itu. Angkanya. Ya pelan kan pidato dan sebagainya. Dia nak pelan, dia mula ngenuh pelai dengan masalah Isra Mi'raj. Jadi galinya secara ilmiah sampai ilmunya digali, ternyata ia bau tertiru Isra Mi'raj itu. Nah inilah ya termasuk keharusan untuk mendalami tentang astronomi. Nah kemudian lamun kembali kepada ilmu balaghah, maka jawaban Rasulullah itu para uslubul hakim. Karena memang jawaban dengan Allah. Mulakan si ketuanan apa sebabnya antik kelihatan beli Paul Purnama kembali beri apa sebabnya? Lalu Rasulullah ternyata menjawab dengan hikmah. Nah inilah itu para uslubul hakim. Artinya seharusnya si ketuanan si dengan ini tidak sebab. Seharusnya ketuanan adalah hikmah atau akibat. Ia harus ketuanan, lalu maka sebab ketuanannya. Sehingga antara si ketuan timpal si menjawab dia belajar. Marah sebelum kan si ketuanan si dengan si para sahabat lah apa sebabnya anteknya terjadi perubahan beli Paul. Beri balik beri sampai tutup. Ya, apa sebabnya? Lalu dijawab. Si Allah, Rasulullah menjawab, hiya mawaqitum bil haji, linnasi wal haji. Mawaqit. Faedah ini kan sebagai ukuran waktu untuk mengetahui akan piran mulai, piran tutup dalam berbagai macam kehidupan. Terutama sekali si berkaitan ke masalah haji. Piran tahun tanggal 10 bulan Zulhijjah, piran tahun tanggal Siwa. Mulai hukum daripada Arafah. Piran hari Tasyrik dan seterusnya. Terus beredar. Termasuk menentukan waktu piran jatuh tempo utang ni piran tu mulai bercocok tanam artinya bagus buat pira bulan na bersiang kanak ni
buat kira bulan dan betian terus marah. Nah ini faedah. Ya sudah jawab Rasulullah. Ya itu para ini usulul hakim. Lain pertanyaan, lain jawaban. Si kita ketuanan adalah sebabnya, lalu sudah jawab akibat. Menunjukkan bahwa pertanyaan tentang akibatnya lebih penting daripada mempertanyakan tentang sebab. Pada masa marat yas'alunaka 'anil bahar. Mereka bertanya kepada engkau tentang air laut. Kan lamun tentang air laut isi ketuaan sebab si para sahabatnya tentang hukum untuk gunakan air laut jadi alat bersuci. Ya sebenarnya. Namun Rasulullah SAW memberi jawaban Allah Ta'ala dengan akibat. Sebenarnya kan hukum itu aja. Yas'alunaka 'anil bahar. Kul mengatakan halun maitatuhu. Jadi sudah jawab Rasulullah. Bangke-bangke 4 syarat di laut ini ya halal. Ya halal. Karena kan jauh daripada si pertanyaan. Sebenarnya kita ketuanan ngombe hukum penggunaan air laut untuk bersuci. Baik untuk wudu atau mandi atau untuk bersih pakaian. Lalu dijawab dengan bangke-bangke daripada syarat di laut, kanggut kakan artinya bangke 4. Sampai kepada wahillat lana maitatani wadamani. Talalang tipa kita 2 bangke dan 2 darah. Wa ammal maitatani as-samak wal jarad wa ammat damani al-kabir wa tuhal. Adapun 2 bangke si talalang itu adalah bangke balang tipal bangke 4. Sedua darah adalah al-kabidu, kabid itu hati, tuhal limpa, darah, jantung jadi nekan. Jantung itu para di balik darah di dalam manok misalnya balik darah, jantung. Hati-hati ini aja si nempel-nempel coklat, ini kabid, tuhal limpa. Darah, bagian darah mas. Nah itulah sini jawab si Rasulullah SAW. Kemudian si kedua, kesalahan tanggapan daripada masyarakat Mekah waktu awal turunnya kewajiban berhaji, karena kewajiban haji ini turun pada tahun ke-6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah akan turun kewajiban haji. Rasulullah tidak langsung berhaji. Bahkan para sahabat pun tidak langsung. Baru tahun 10 Hijriah akan berhaji Rasulullah SAW bagi para sahabat. Maka boleh jadi jahiliyah masih memperlakukan tradisi ini. Lamun ti ihram berhaji maupun umrah, dena bani ule yuk balik gentama dengan lawan siwah resmi itu pihak jadi yang segentama lagu mudin balik na bolong dia dengan nyelodok atau kecil mudin balik tembok sini mudi atau kadang-kadang sotohnya buka dengan turun tali terutama tiba dalam balik. Nah yang ini para bahwa dengan jalan itu mengatakan dia bagus nih. Lamun dalam keadaan ihram haji maupun umrah datang subur dama tiba dalam balik adalah melalui sotoh balik atau melalui tembok balik semudi situ bolong. Sudah tamat. Assalamualaikum. Ya, bisa. Jadi, langsung kamu. Langsung itu. Maaf dulu. Sehat. Sehat tak?
Saya ini. Ya. Saya mau nyala doang. Ada dari dulu mah. Dah kan disebut. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut persangkaan daripada masyarakat waktu nikah mengatakan kebagusan jadi perumbu pada haji apabila terulih harus tambah dengan mudi, dindik tambah dengan lawang suatu pina atau naik dengan sotoh berturut. Iya, ini kan merupakan suatu kepercayaan adat secara turun-temurun dengan masyarakat jahiliyah. Maka dia langsung tegur si Allah Ta'ala seniman kebagian Nabi Muhammad jadi Nabi Rasul atau seniman turun kewajiban sholat, kewajiban haji. Maksudnya adalah untuk memperlihatkan kepada Rasulullah dan kaum muslimin bahwa tradisi masa lalu ini dia selaku bagus. Dia selaku bagus, dia selaku lebih. Maka lamun pandang salat ada dia bagus, tergentilah dia dengan cara si bagus. Ternyata mempersulit diri kan, lawang si bagus wahara demi untuk kepentingan ulit dan dalam Bali harus bolong tembok cara demudi atau buka soto. Ini kan termasuk kesulitan. Coba orang berhaji malik tampil kan. Ayo mempersulit diri. Maka ya antara tersebut insyaallah subhanahu wa ta'ala laisal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Laisal birru bi an ta'tul buyuta. Jadi lamun birra adalah termasuk khabar laisa muqaddam dan ta'tul buyuta ila akhiri adalah an Muhammad menjadi isim laisa muakhar. Nah kemudian walakinnal birra, namun birra ini adalah isim daripada laki. Dia paranin bagus, lamun tetemati pada alam balik dengan mudi. Lalu separanin bagus, manit dari Allah Subhanahu Wa Taala, manit takwa, orang yang takwa takut kepada larangan Allah Taala. Kasaidi seperti memburu ikan, artinya menangkap ikan. Kan keterangan bahwa ini dari zaman Nabi Musa doang, tahu dan terubah jadi keran, bahkan sampai zaman Nabi Daud. Di zaman Nabi Daud lah tahunya terjadi. Jadi memang di zaman Nabi Musa terpemulia umat Nabi Musa dengan banyak empat. Di zaman Nabi Daud alaihissalam mulai lamun jelu-jelu lain empatnya selalu di dasar langit tahu. Di jelu Sabtu ya tahu girang duit. Atau kadang-kadang terjadi sebaliknya. Di jelu-jelu lain dia tahu duit. Taik empat dasar laut. Lalu terapung lah. Maka di jalur satu di darat. Ya daripada minat bandengan cerita. Bandengan ini aku boleh anda segera kan bandengan segera. Minatlah semacam tambak sampai 10 hektar. Pada ngedok. Tujuannya untuk menjebak air empat laut. Apabila datang misalnya jalur selain jalur satu. Bukaan lawang penama terus. Nanti lepas jaring jalur kemis. Ngangkatlah jadi jalur had di Sabtu. Karena apa? Di Sabtu terlarang. Dagat dengan takutuk Allah Ta'ala. Para ulama dan para hukama itu selesai minta ruang keadaan umat
Ternyata di sebuah desa, di dalam manusia di gubuk. Bini tahu. Aning desa ini beri penduduk. Setelah nata periksa, wah pada mati jadi godek lah. Di zaman Nabi Daud mati jadi godek doang. Jadi takut kepada si terlarang Allah Subhanahu wa taala, termasuk melanggar larangan-larangan berkaitan dengan as-sayd sama. Wa tawakkulin ala Allah, dan tawakal kepada Allah taala. Fi jami umuri, pada semua perkaranya. Jadi ia paling bagus. Jadi lamun dalam tafsiran ini arti bagus adalah imtithalul awamir wa tawakkul. Menjunjung tinggi perintah dan larangan serta tawakal. Apapun terjadi dengan perjalanan matang, tawakal kepada Allah. Tawakal. Nanti dalam ayat surat Al-Fatihah, wa may yatawakkal Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri qad ja'ala li kulli shay'in qadra. Ini gabungan antara takwa dan tawakal. Apabila terlunas, Allahumma ja'alni minal muttaqina haqqa tuqatih wa minal mutawakkilina haqqa tawakkuli. Ya senteringin, ya Allah, jadikan kaji jadi dengan takwa situlen-tulen takwa, dan jadikan kaji jadi dengan isi tawakal dan tulen-tulen tawakal. Tawakal isi sebenarnya. Kemudian wa'atul buyuta, dan memasuki rumah. Ay udkhuluha min abwabiha, masuki rumah kalian dari depannya, di pintunya. Pelarang pada haram, kagak seperti pada waktu yang lainnya. Sehingga menurut dan jadiannya, ya batal haji dalam tetama dalam balik dengan lawang luar biasa yang dengan bolong yang mudik. Wattaqullah, takutlah olehmu kepada Allah. Fi tajril ahkam, pada merubah hukumnya. Si haram halalan teh, si halal diharaman. Au fi jami umurikum, pada sebuah perkara kalian. Lalu kaum tuflihun, agar kalian beruntung. Aili kaita uzu bil khair, supaya kalian beruntung dengan kebagusan. Fiddin wa dunia, pada agama dan pada dunia. Aulikai tanju minas sukhti, atau supaya kalian itu selamat daripada sukhti, daripada kemurkaan, wal adab dan azab. Wa qatilu, dan ya berperanglah kalian, jahidu, berjuanglah kalian fisabilillah dalam jalan Allah. Fi taati, pada berbuat taat terhadapnya, wa talabi ridwani, dan mencari ridhonya. Fil halli wal haram, baik pada waktu dalam keadaan tidak haram dan pada waktu dalam keadaan haram, atau di tanah yang halal atau pada tanah haram. Siapa ini? Alladzina yuqatilunakum, orang yang sedang memerangi kalian. Nah, inilah ayat jihad. Kadang-kadang semangat dalam membicarakan ayat jihad, akhirnya karena semangatnya yang tahu syaratnya. Yang penting jihad tanpa syarat. Sementara Allah Ta'ala, siapa yang diperangi di jalan Allah itu? Alladzina yuqatilunakum, orang yang sedang memerangi kalian, yang sedang berlangsung mereka itu memerangi kalian, itu yang kalian lawan. Mau liwat, negara, namun di daerah perlawanan, dan dia perangi. Nah, ini syarat, yaitu orang yang sedang memerangi kalian, ya tergunakan ke ilmu dari. Ayyabda'unakum bil qital, mereka yang mengawali kalian dan perangan minal kufar, daripada kufar. Wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas alaihim atas mereka. Dengan apa kita melampaui batas? Bitida'il qital, dengan memulai peperangan. Jangan memulai, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Fil haram, di tanah haram. Innallaha la yuhibbul mu'tadin,
Allah tidak menyukai orang melampaui batas itu. Ayla yuridul khaira, tidak menghendaki kebagusan lil mutajawizin al had, bagi orang-orang yang melampaui batas. Tidak suka. Misalnya orang siapa yang bersenjata, siapa rudal, siapa yang terus pesawat-pesawat personil, supersonik segala macam, bahkan sampai tank, siapa tank. Nanti. Padahal dengan dinarak merangi kita. Dinarak merangi kita. Nah ini termasuk ya mu'tadi, melampaui batas. Kumbena. Dan kafir kan makhluk Allah Ta'ala masih. Dengan zalim, maksiat, munafik, fasik, no, makhluk Allah Ta'ala masih. Mula-mula Allah Ta'ala berkehendak untuk menghancurkannya di negeri. Dan kita bergerak tanpa komando. Ngetiupan doang angin racun selapuna mati. Kafir-kafir itu. Lalu itu kadang-kadang marah sebelum mu'tadin melampaui batas. Melampaui batas. Akhirnya termasuklah berdosa berarti. Kita berperang mau pahala jadi dosa. Karena kita memerangi dengan selinuah dan dinuah melawan kita, dinuah membangkang kita itu. Nah, namun memang wasiat pertama kali ngangkat senjata dengan senjata lengkap. Aidu mastata'tum, imbangin ia sesuai kaca kemampuan. Asai apa bisa itu? Lalu ngadu pedangnya, ia pedang terkadu. Warumha birumhi, lalu ngadu tombak, ia tombak terkadu. Seimbang, berimbang. Nah inilah ajaran jihad dalam Islam. Dengan man ngumbe-ngumbe, wah berbardi dengan alasan banyak kezaliman. Nah yang ente anak Nabi Ibrahim, kan Nabi Ibrahim dia Isra'an lah Allah Ta'ala, malaikat berjalan malam. Dan cerminan Nabi Ibrahim banyak perbuatan maksiat berkelompok-kelompok. Ya Allah, musnahan dengan itu ya Allah, langsung musnah. Semua orang si Nabi Ibrahim langsung musnahan doang. Yang dituji Allah Ta'ala, Ibrahim ingat nazarnya, tanpa anaknya. Anak kaji ya Allah, makan anak kaji kita tanpa. Dia berubah nabalet nih, dia rajin berkawian ya Allah. Anak, segera aku suruh anak dengan anak. Dia tahu maksud Allah Ta'ala si Nabi Ibrahim. Nah iya setelah lalu tapi dengekin no Ibrahim. Entah anak nyara sekit suruh kata nampak ya bengel. Namun nanti bayangkan pira ratus pira ribu dengan segala maksiat no. Dengan tadi aku matiku selaku. Apa para ini bagus no Ibrahim? Salah beli. Kumbek emek legangnya selaku si maksiat no. Boleh jadi paling tidak jemaah Arab 50% atau 70% pada bertobat. Jadi dengan beriman si bagus. Lalu jika dikait maksiat dan mati yang berarti sesat pun. Atau dalam dia bertobat ya anak jari Papua ini harus beriman. Harus beriman. Nah inilah kajian semacam ini kadang-kadang isi batur-batur terlalu emosi. Kadang-kadang dia bawa plastik dengan milih mati, milih serbu, halal darahnya. Nah inilah hayat jihad isi presiden tafsiran. Sangat. Islam tidak mengajarkan, bahkan justru mengatakan mu'tadi, innallaha la yuhibbul mu'tadi. Allah tidak suka terhadap orang yang melampaui batas. Waqtuluhum, dan perangi mereka. In bada'ukum, kalau mereka sudah memulai, kalau sudah mulai merangi kalian, perangi mereka. Haitsu faqibtumu, di mana kalian jumpai mereka. Ini kan syaratnya di darat. Coba tersemak dan mantan-mantan teroris, mantan-mantan ISIS, mantan-mantan Qaeda. Ternyata ia si terbayat, si jiwa tanpa melihat syarat. Setelah terlihat penjelasan, ya Allah, berarti salah doa. Ya salah sebab syarat dengan cukup. Lalu nggak syarat ya berselapu, terus angkat senjata. Jadi kan syarat di mana arah. Jadi
waktu luhum haitsu sakibtumuni dina gita salat. Artinya bembeta medait dengan kafirno mati bunuh perang ieu le suasana perang. Ya ne imbada hukumno. Misalnya ulama menyangkat dalam darah ulama sih pada ulama ahli Quran dengan juga paham dia sekedar ngapa lagu selaku ilmu Al-Quran mah apal ya intinya nafsirkan ini. Dan Rasulullah pun mengajarkan semacam ini berdasarkan perlakuan Rasulullah lah para ulama menafsirkan karena fungsi daripada hadis bagi Al-Quran adalah untuk menjelaskan mana Al-Quran. Ay wajadtumu, di manakah dijumpai mereka? Fil halli wal haram, baik tanah halal maupun tanah haram. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan keluarkan mereka dari mana mereka mengeluarkan kalian. Artinya marantan me usir dengan gubuk me bali langga me usir dia dengan bali langga me Makkah dari Makkah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, kesyirikan itu jauh lebih besar dosanya daripada peperangan. Nah ini al-fitnah bermakna asyirku. Karena al-fitnah ini termasuk mustarak lafzi. Al-fitnah bermakna ibtila, al-fitnah bermakna azab, al-fitnah bermakna syirki. Misalnya, wattaqu fitnatal lati la tusibanna alladziina zalamu khassah. Fitnah kalimatnya adalah artinya azab, bencana. Takutlah kalian, khawatirlah kalian terhadap bencana yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Nah, ini fitnah. Ini kadang-kadang secara umum sedikit-sedikit al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah si embe asyaddu minal qatl. Nah, bro gosip-gosip sedikit. Al-fitnatu asyaddu minal qatl, perangnya langsung. Karena apa? Karena kesalahan cara memahami Al-Quran. Fitnah dalam artinya syirik. Kadang-kadang dengan si alim pun milu sedikit asyaddu minal qatl, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ini beda yang B. Si berarti syirik, B si berarti kezaliman, B si berarti bencana, B si berarti gosip fitnah, B si berarti hoax. Beda kita tahu karinah. Karinah adalah hubungannya dengan ayat sebelum dan sesudahnya, jumlah sebelum dan sesudahnya, dan sebab nuzulnya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, yaitu kesyirikan itu jauh lebih berat dosanya dibanding dengan pembunuhan. Nah, lamun dalam demikian wal mihnatul lati yattakinu bil insan, wal mihnatu dan ujian-ujian allati yubtatanu yang diuji dia dengannya al-insanu manusia kal ikhraj minal watan, seperti mengeluarkan dari tanah air, as'abu minal qatli, itu lebih berat minal qatli daripada berperang. Nah niki maksudnya mana niki. Jadi coba dipandang ende megen perang nekan megen lawan dengan kafir no tusir ya kecapap anak jadi Papua lu lengan gubuk gempeng lengan segala harta nanti sebenarnya eme bandingkan ke lawan berperang jauh lebih berat yang si tusir pada ni. Nah iya makna yang menurut Imam Nawawi anta situ usir lengan gubuk gempeng me balik langga me terus rarut jauh anak jari me jauh harta benda me tipak tahu sini lebih tahu itu no dinara tahu me bebal dinara tahu me bebau dan hujan panas jauh lebih berat daripada kami hadepinnya kafir no. Karena itu perangin jadi ndok terus balik me dia me usir jadi usir no jauh lebih berat. Nah iya sinatnya sih ujian dalam bentuk pengusiran dengan balik langga terus langsung merarut kaca anak jari beri pada terarutan dan yang sengoi betame pada minat kemah arak atau di arak sangu di nanu lebih berat kebanding kaca hadapin perang ini mah anak jari lagu dot le balik tinduk nana kau dengan anda pada sugul berperang lawan nah, mana daripada
al-fitnatu asyadu minal qatl. Mungkin penafsiran-penafsiran lain daripada ulama-ulama lagu ini berarti secara fitnah lebih bagus, lebih berat daripada berperang. Fitnah lebih berat daripada berperang. Kalau lebih berat, tinggalan fitnah. Berperang, karena imulahan kan perang, nggak takut berperang. Ya makna, namun tak artinya si anak Kedawi ini nggak takut berperang. Perang saja lebih ringan daripada kemenjok anak merarut di dalam Bali Langga. Qala lidawami ta'ibiyah, karena kalau kau berpindah diusir ke sana kemari itulah dawami ta'ibiyah, terus menerus kelelahan kamu, wa baqa'i ta'allumin nafsi, dan jadi kekal itu sakitnya jiwa ya dengannya. Tapi kalau berperang kalah-kalah, wah menang-menang. Wakila, dan dikatakan nani Arab nani wasyirkuhum billahi wa ibadatul awthani, kesirikan mereka dengan Allah dan menyembah berhala itu fil haram, di tanah haram, wasaddihim lakum, dan penghalangan mereka bagi kalian anu daripada Masjidil Haram, asyarru min qatlikum, itu lebih berat dibanding dengan mereka memerangi kalian. Iyahum, terhadap mereka, artinya kalian memerangi mereka ibadahnya. Jadi berperang wah banding kaca tetap tolong patong di Ka'bah, kata jak syirik, kata pegawai sejarah menyembah berhala, lebih berat no terbanding kaca perang. Lalu pilih perang wah, lalu perangnya jerak gitu remeh. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram, jangan kalian perangi mereka di Masjidil Haram. Ayla tabda'uhum bil qatl, jangan kalian awali mereka itu dalam perang. Artinya didik dulu. Lamun ia merangi ini tali haram, ya perang tali haram. Dalam keadaan ihram silakan perangi dalam keadaan ihram. Dalam di bulan haram silakan di bulan haram, karena ia dulu. Tidak ada kegangguan adalah memulai. Larang. Hatta yuqatilukum fi, sehingga mereka itu memerangi kalian padanya. Kalau mereka sudah perangi, silakan. Al-haram itu haram, tidak ada mulai. Fa in qatalukum fihi bil itida, maka jika mereka memerangi kalian padanya, karena haram dia mulai, faqtuluh, maka perangi mereka fihi padanya. Wala tubalu biqitalihim fihi, jangan kalian merasa enggan merangi mereka padanya. Li'annahumul ladzi hataku hurmatahu, karena bahwasanya mereka itulah yang mengoyak-ngoyak akan kehormatannya. Fastahaqqu asyaddal iqab, azab, maka mereka pantas untuk mendapatkan azab yang sangat keras. Qara'a Hamzah wal Kisai, membaca oleh Hamzah dan Kisai, wala taqtuluhum hatta yaqtulukum, dengan alif kemudian ta, menurut Hamzah dan Kisai. Jadi yuqatilukumnya baca yaqtulukum, kemudian waqatiluhum dibaca oleh yaqtuluhum. Kulau bigari alifin, artinya perangi mereka semua. Maka kalimat faqtuluhum berasal dari qatiluhum, terbuang alif jadi katalukum, mereka memerangi kalian. Kaza ay misli hadzal jazai, seperti balasan ini al-waqi' minkum, yang jatuh dari kalian, bil qatli, dengan perangan, wal ikhraji, dan pengusiran, jazaul kafirin, itulah balasan orang kafir. Yuf'alu bihim misla ma fa'alu, diperlakukan dengan mereka itu seperti apa yang dilakukan. Pak ingin tahu, maka jika mereka itu berhenti anil kufri, daripada kafiran, kalau mereka berhenti daripada kafiran, fa innallaha ghafur, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lahu bagi mereka. Maka salah apa yang sudah berlalu. Rahimun bihim, Allah Maha penyayang dengan mereka. Allah Maha penyayang dengan mereka. Ini adalah ayat-ayat berkaitan dengan jihad dan berperang.
memaknai akan sebuah ayat jihad dengan emosi-emosi itu. Memaknai ayat jihad dengan sakinah, tenang, masih tenang itu. Lalu apabila terjadi kesalahan dalam memahami ayat-ayat jihad, maka boleh jadi kita menjerumuskan diri sebagai santapan dari bulan kafir-kafir dengan senjatanya. Waqatiluhum ay bil ibtida'i minhum bil hilli wal haram hatta la takuna fitnah. Wallahu a'lam bishawab.